Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza junda wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'mati ilmani wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi ayatil ukhra. Ya ayyuhalladzina qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fazal fawzan azima. Ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama-sama di masjid Allah, di rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka yakninya melaksanakan yang dianjurkan, yaitu sunnah muakkadah, melaksanakan salat Idul Adha secara berjemaah. Kemudian selawat serta salam buat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra Abdullah, buah hati Siti Aminah, Nabi Muhammad kekasih Allah Subhanahu wa taala. Marilah mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan tidak lupa pula khatib menyampaikan wasiat takwa. Marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Habil bertanya kepada Qabil, "Wahai Qabil, kenapa kurbanku tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?" Lalu Habil menjawab, Allah hanya menerima kurban orang-orang yang bertakwa. Hadirin hadirat jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berapa banyak orang-orang yang sangat berjasa dalam hidup kita, tapi tak dapat bersama dengan kita bertakbir. Orang-orang yang masih terbayang senyumnya di pelupuk mata kita. Orang-orang yang tak dapat kita balas budi baiknya, tapi mereka ada yang lebih sayang daripada kita. Maka mereka telah mendahului kita. Apa yang dapat kita katakan, apa yang dapat kita sampaikan, kalau masih sanggup mengirimkan Al-Fatihah, kirimkanlah. Kalau masih mampu melantunkan doa Rabbighfirli firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, bagaikan tetesan embun di atas gurun pasir yang panas, itulah yang akan disampaikan para malaikat ke makam-makam mereka. Seseorang yang bernama Sa'ad yang begitu sayang kepada ibunya datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ummi matat, ibuku sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Apa atasadaqah anha? Kalau aku bersedekah, apakah sampai pahalanya untuk dia?"
Apakah sedekahku itu hanya untuk aku saja? Apakah yang mendapatkan pahalanya cuma aku ya Rasulullah? Apa jawab baginda sallallahu alaihi wasallam? Tasaddaq, bersedekahlah wahai Sa'ad, pahalanya sampai. Oleh sebab itu yang berkurban untuk orang tuanya, maka pahalanya sampai. Dia mendapatkannya, orang tuanya pun juga mendapatkan aliran pahala untuknya. Hari ini kita masih bisa berkirim doa dengan orang tua. Hari ini kita masih mengenang ayah dan bunda. Yang perlu kita pikirkan ke depan adalah apakah 20 tahun, 30 tahun yang akan datang saat kita sudah mati dimakan cacing tanah, masuk ke liang lahat, apakah anak-anak kita juga akan mampu mengangkat tangan dan berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Apakah anak-anak kita nanti akan datang ke pengurus masjid berkata, ini kurban untuk saya, ini kurban untuk istri saya, ini kurban untuk anak saya, dan ini kurban untuk almarhum ayah dan almarhum ibu saya? Kita tak dapat menjawabnya sekarang. Begitu mudah menggerakkan anak lidah. Dia mungkin akan menjadi orang yang kaya, dia mungkin akan jadi pejabat yang punya kuasa. Cita-cita orang tua sudah terlaksana, tapi apakah dia mengenang kita? Tak ada jaminan kalau kita tidak tanamkan pendidikan agama. Berkurban adalah pesan dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi jangan lupa berbakti kepada orang tua, bagian dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata ayahnya? Ayahnya bukanlah ayah yang biasa, tapi ayah yang luar biasa. Bukan sekedar penyembah berhala. Azar ayah Nabi Ibrahim pembuat berhala, pencetak berhala, penyembah berhala. Ketika Nabi Ibrahim mengajaknya untuk menyembah Allah, apa jawabnya? Illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, kalau kau tidak berhenti mendakwahi aku, la arjumannaka, akan ku lempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliyah, tinggalkan aku untuk selamanya. Tak ada ujian yang paling berat selain berhadapan dengan ayah kandung yang musyrik mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kasarkah Ibrahim? Tidak. Apa jawab Nabi Ibrahim? Sa'astaghfirulaka rabbi, aku tetap akan memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa. Apa balasan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam? Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Allah tak pernah membalas satu. Allah tak pernah membalas satu perbuatan kita dibalas satu. Tidak, karena sifat Allah Subhanahu wa taala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaih. Apa yang dibalas Allah untuk Ibrahim? Kalau Ibrahim berbakti kepada ayahnya satu, maka Allah balas untuk Ibrahim dua. Diberilah dia Ismail, diberilah dia Ishak, dan kedua anak-anak itu anak-anak yang berbakti. Bukan sekedar soleh, tapi menjadi nabi. Dua-duanya menjadi besar dalam sejarah. Apa maknanya? Ada satu poin penting akan bahas, yaitu pesan Ibrahim alaihissalam. Kemuliaan keagungan tidak hanya sekedar menyembelih hewan kurban, tapi memperhatikan pendidikan anak-anak kita di masa yang akan datang. Patah tumbuh hilang berganti. Daun-daun yang hijau hari ini akan layu dan mati. Mana penggantinya? Ada tunas-tunas baru hijau muda. Kalau tidak kita tata dari sekarang, kalau hendak membentuk bulu, kata orang Melayu bulus berarti bambu. Kalau hendak membentuk bambu, kalau hendak membentuk bulu, biarlah dari rebung, dia akan bengkok dan melengkung. Dia akan menjadi jambangan di tengah taman. Tapi kalau dia sudah menjadi bambu yang keras, hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak, dia patah atau kepala kita yang akan pecah. Oleh sebab itu, sebelum dia hancur, mari kita didik, mari kita bentuk. Hari ini kita bawa anak-anak solat berjamaah. Hari ini kita bawa mereka menghadap Allah. Muru auladakum bis salah, suruh mereka melaksanakan solat. Wahwa abna'u sab'a sinin, ketika mereka berumur 7 tahun. Kalau 7 tahun sudah melaksanakan solat,
Apa maknanya? Maka umur 5 tahun dia sudah menghafal surat-surat pendek, 4 tahun sudah mulai membuka Iqra, 7 tahun dia sudah hafal doa iftitah, sudah melekat di kepalanya Al-Fatihah, dan sampai pada puncaknya selesai solat dia pandai pula bertasbih, bertahmid, bertakbir, dan dia akan mendoakan kita, akan mengirimkan bacaan Al-Quran. Dan saat dia berjaya berhasil dalam hidupnya, dia punya uang, dia tidak hanya memikirkan rumah yang besar, dia tidak hanya memikirkan kendaraan yang mewah, tapi dia pikirkan gelapnya kuburan kita, dia pikirkan sempitnya alam barzah kita. Dia akan berdoa, lapangkan kuburan orang tuaku, Allahumma ij'al qabrahu raudatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu, wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Dapatkah kita mencetak generasi seperti itu di masa yang akan datang? Jawabannya ada pada apa yang kita tanam hari ini. Padi ditanam, ada juga tumbuh rumput. Apatah lagi rumput itu betul yang kita tanam, tak akan pernah tumbuh padi. Oleh sebab itu, sedangkan baik pun kita buat, kita daftarkan pun mereka ke sekolah agama, ke pondok pesantren, mungkin dia akan lari. Kita masukkan dia ke pondok tahfiz Al-Quran mengaji, mungkin dia akan melakukan. Kita harus sabar, karena sesungguhnya itu jangka panjang yang sudah mendidik anak-anak kita dengan pendidikan agama. Maka yang sudah mendidik alhamdulillah, tapi yang masih belum, ma ta'buduna min ba'di, kata Yakub alaihi salam, hai anakku, ma ta'buduna min ba'di, sesudah aku mati nanti kalian akan menyembah apa? Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di zaman era globalisasi pada saat sekarang ini, godaan anak-anak kita sungguh sangat luar biasa. Internet, televisi, game online, judi online tidak ada di zaman dulu. Ini akan menjadi senjata luar biasa. Berapa banyak orang tahu pengajian dari internet itu betul, tapi dia pisau bermata dua. Berapa banyak yang rusak isi kepalanya, pikirannya. Kita sangka memberikan gadget, memberikan HP itu sayang. Ternyata kita sudah memberikan pisau yang mencabik-cabik, merobek urat nadinya. Dia tidak mati, dia tidak hidup, dia tetap hidup, tapi jiwanya sudah mati. Dia hanyalah jasad yang berjalan. Tak ada lagi sopan santun, tata krama, tak ada lagi cium tangan, peluk dan tetesan air mata. Kenapa? Karena hati sudah menjadi keras. Oleh sebab itu, maka pesan dari Idul Adha tidak hanya sekedar menyembelih hewan kurban, tapi pendidikan anak di usia dini. Tanamkan Al-Quran, tanamkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tanamkan bagaimana berbakti kepada kedua. Anak-anak sudah dididik dengan pendidikan agama, maka pesan Idul Adha sudah sampai. Hadirin sedang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam diperkirakan hidup 1686 Masehi. Maka saat ini kita sudah masuk 2021 Masehi. 1686 ditambah 2021 diperkirakan sekitar 3707 tahun lamanya. Bukan sehari dua hari, bukan sebulan dua bulan. Hari ini kita sudah memperingati 3707 tahun lamanya peringatan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya. Di dalam solat kita berselawat kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Kenapa di situ nama Nabi Ibrahim? Kenapa tidak kama sholaita ala Isa atau kama sholaita ala Daud? Karena Nabi Ibrahim orang yang lulus dengan berbagai macam ujian. Kalau Nabi Isa dia tidak punya istri. Kalau Nabi Musa istrinya ada tapi dia tidak sampai pada ujian anak. Nabi Ibrahim diuji tidak punya anak, diuji anak mau dipotong, diuji istri Sarah dengan Hajar, maka lulus semua. Maka ibadah haji adalah Ibrahim, tawaf Ibrahim, sa'i istrinya Ibrahim, menyembelih kurban Ismail. Maka yang disebut kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, keluarga Ibrahim,
Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Sarah, Hajar, orang-orang yang lulus ujian Allah. Maka ketika kita sebut Ali Ibrahim, kita mau juga keluarga kita seperti lulusnya keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin sidang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, jika kita belum mampu menyembelih hewan kurban, maka sembelilah sifat sombong, iri dan dengki dan hasad dalam diri kita. Dan jika kita mampu menunaikan ibadah haji, melempar jumrah akabah, maka lemparlah sifat-sifat kebencian, egoisme dalam diri kita. Dan jika kita belum mampu untuk pergi ke Mekah untuk mengelilingi Ka'bah, maka kelilingilah tempat sanak saudara, tetangga, sahabat untuk menjalin ukhuwah Islamiyah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanahu asilah. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara abadah, wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawa'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad dinin nabi ummi wa ala sahbihi barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.